Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dari kupas soal matematika dan lain-lain channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sekarang kita akan membahas tentang soal FR lagi, yaitu untuk ujian tahun 2024 tentang tes intelijensi umum, yaitu berupa deret, figural, penalaran analitis, analogi, pecahan, part 7. Yang pertama kita mulai dari deret. Nah, deret 1080, 40, 180, 90 ini merupakan deretnya turun-menurun ya. Jadi yang ke titik 3 ini kira-kira angka berapa? Apakah A20, B30, C40, D50 dapat ataukah E60? Kita jawab. Pertama kita hamparkan bilangan itu, artinya kita berikan jarak supaya kita dapat merumuskan di sini tulisan rumus-rumusannya antara bilangannya. Yang pertama adalah 1080 ini sepertinya ini bagi dengan 2. Ya, jadi 1080 bagi 2, 540. Nah, 540 ini ke 180 ini kalau ini dibagi 2 ini 270 berarti kurang. Kalau dibagi 3 ya baru jadi 180. Nah, dari 180 ke 90 jelas ini dibagi 2 ya. Nah, otomatis karena pola yang ada adalah 2 bagi 2, bagi 3 bagi 2, maka di sini pun akan dibagi 3. 90 bagi 3 hasilnya adalah 30 sehingga jawaban yang benar adalah B30. Kemudian soal yang kedua itu tentang figural. Nah, ini ada model seperti ini. Ada bintang, ada segi 4 ini, mungkin kemungkinan bujur sangkar, ada segi 3, ada segi 6, ada lingkaran. Nah, pilihannya A, B, C, D, E. Yang pertama kita jawab ya. Kita kembali ambil dengan pilihannya. Nah, kemudian kita coba menganalisis. Yang pertama adalah gambar bujur sangkar ini. Hitam bergerak 3 kali pada satu sisi. Yaitu sisi itu ujung, kemudian tengah, dan ke ujung lainnya. Jika tiba pada tengah, sisi vertikal berubah menjadi warna putih. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia berubah warna putih. Ini ke sini vertikal naik ke atas putih, kemudian kembali menjadi hitam. Nah, kalau di sini hitam, jadi di sini juga hitam karena dia tidak naik, ini turun menjadi hitam juga ya, jadi setengah. Kemudian ini di bawah, kemudian di tengah, kemudian di ujung sini. Maka di sini yang karena di sini gambar yang untuk tanda tanya ini di tengah, maka dia adanya di kanan atas ya. Maka karena kanan atas ini cocok, ini cocok, ini cocok, ini cocok, berarti ini yang salah karena dia di tengah. Berarti bagian E sudah salah. Selanjutnya adalah kita melihat gambar lingkaran tetap. Putih ini jelas tetap ya. Juga tetap di sini. Ini tetap, ini juga tetap lingkarannya, ini juga tetap. Kemudian selanjutnya adalah gambar segitiga hitam tetap posisinya. Ini jelas ya. Segitiga hitam berarti juga segitiga hitam tetap posisinya. Kemudian selanjutnya adalah gambar bintang hitam hanya naik turun satu tingkat saja. Bintang ini turun kemudian naik. Ini berarti turun ya, dari sini ke turun. Kemudian naik lagi. Ini bintangnya, kemudian ya naik ke atas, kemudian turun ya. Nah, karena kita tidak lihat di sini, naik di sini harusnya misalnya kita anggap ini naik ya. Karena di sini kurang jelas ya, yang jelasnya di sini ada naik, di sini tidak ada yang naik, berarti jelas pasti turun di sini. Sehingga menjelas tidak tetap ya, karena ini tetap, ini juga harus di sini dia turun ataukah dia naik. Dan ternyata di sini tetap, maka bagian D juga ya. Kalau kita lihat modelnya ini di sini turun naik tetap warna biru, maka bagian D salah. Kemudian selanjutnya gambar segi 6 bergerak hanya pada sisi ujung. Segi 6 ini, segi 6 bergerak hanya pada sisi ujung ini, kemudian naik ke atas, kemudian ke ujung sini lagi. Kalau di sini dia segi 6 ke sini, kemudian dia ke ujung, berarti turun ke sini ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian dia naik ke atas. Nah, jadi selanjutnya kita lihat yang itu bagian itu, berarti kalau dia ke ujung sini kita lihat, berarti semua ini yang salah, ini salah ya, ini juga salah. Maka yang benar jelas bagian B karena dia pas di sini ya ujungnya.
Sehingga jawaban benar adalah B. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor yang ketiga. Nah, ini adalah penalaran analitis. Dalam satu sekolah, terdapat suatu barisan upacara yang terdiri 6 barisan vertikal yang mana tersusun atas beberapa personil, antara lain Tuti, Heri berada pada paling depan belakang karena Tuti paling tinggi. Budi berada di belakang Tuti dan Lisa diampit oleh Nita dan Marni. Nah, jika Lisa keluar barisan karena ke WC, siapa yang ampit Nita? A. Budi dan Tuti, B. Tuti dan Lisa, C. Budi dan Heri, kemudian Marni dan Heri, kemudian Budi dan Marni. Nah, jadi kita jawab. Modelnya adalah seperti ini. Dia ada ini tempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini kata 6 barisan. Yang pertama Tuti dan Heri depan dan paling belakang. Tuti depan dan Heri paling belakang. Jelas Heri ini paling pendek ya. Kemudian selanjutnya Budi berada di belakang baris Tuti. Berarti di sini Budi. Nah, kemudian Lisa diambil oleh Nita dan Marni, berarti Lisa. Kemudian di sini yang depannya Lisa adalah Nita dan belakangnya Lisa adalah Marni. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, jika Lisa keluar ke WC, siapa yang ampit Nita? Lisa keluar ke WC, yang hilang di sini. Siapa yang ampit Nita? Jelas. Yang mengampitnya adalah Budi serta Marni. Jadi begitu ya. Jawabannya adalah Budi dan Marni, itu bagian E. Kemudian nomor yang keempat. Nomor keempat adalah bermodalkan analogi. Nah, analogi ini analogi sederhana ya. Menyempit, kemudian jalan sama dengan titik-titik waktu. Nah, jadi ini juga merupakan soal FR yang kebetulan ya mungkin agak mudah ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita jawab memperpanjang. Memperpanjang itu artinya, menyempit itu jalan. Maka jadi dari jalan lebar sempit, bukan sempat ya, sempit artinya identik dengan penurunan. Menurun ya. Nah, kemudian kalau titik-titik waktu, waktu memperpanjang artinya peningkatan, berarti bukan penurunan ya. Selanjutnya memadatkan ini biasanya lebih untuk hal yang renggang ya, dipadatkan. Misalnya memadatkan pasir dalam bentuk kotak ya, dimasukkan dalam pasir, dipadatkan dengan misalnya diangkat baru dijatuhkan, dijatuhkan sehingga betul-betul merapat, dipadatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya menghabiskan, berarti mengurangi sampai tidak ada, habis berarti nol ya, bukan mengurangi tapi tidak ada, jadi salah juga. Kemudian selanjutnya mengulur, artinya memperpanjang, bukan mengulur itu memperpanjang. Nah, sedangkan di sini karena memperpendek atau terjadi penurunan. Ya, jelas di sini jawabannya adalah memperpendek, artinya penurunan. Sama-sama menyatakan penurunan. Menyempit jalan berarti mengecil atau terjadi penurunan. Kemudian memperpendek artinya penurunan juga, memperpendek waktu artinya semakin kecil waktunya, semakin sempit waktunya. Sehingga jawabannya yang benar adalah D, memperpendek. Selanjutnya nomor yang kelima, pecahan. Nah, ini pecahannya agak lain ya. Nah, seperti biasanya yang kita pecahkan atau kita jawab di video-video sebelumnya. Nah, di sini ada 66,7% ditambah 3,2 kali 5/8 kurang 2/4. Itu sama dengan A 5/12, B min 5/12, C 1 5/12, D 7/12, dan E min 7/5. Kita jawab. Kita tulis kembali soalnya. Nah, 66,7% ini kalau dalam bentuk pecahan itu bisa disamakan dengan 2/3. Bisa kita coba ya, 2 bagi 3 berapa itu hasilnya, 0,666 tuh. Suka dengan videonya? Like dong. 7 atau 0,6666 terus kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma menjadi 667 ya, 0,667. Jadi kita anggap 66,7% ini itu sama dengan 2/3, meskipun tidak sama persis, tapi paling mendekati 2/3. Kemudian 3,2 itu adanya 3,2/10. 3 tambah 2/10 ya 3/2/10 kali 5/8 dikurang 2/4. Ini sama dengan 2/3 ini 2/10 itu kalau kita jadikan pecahan biasa, bukan pecahan campuran, maka cukup kita mengali 3 kali 10 tambah 2 menjadi 32/10. Dikali 5/8 dikurang 2 kali 4, jadi caranya sama. 2 kali 4 adalah 8 tambah 1 menjadi 9/4. Jadi semuanya menjadi pecahan yang
biasa. Selanjutnya kita lihat 2/4 tambah 8/4. Nah, di sini 32/8 adalah 4. Kemudian 5 di sini dibagi dengan 10 jadi 2. Jadi 4/2 sama dengan 2. Kemudian 2 itu kalau kita jadikan penyebut 4 menjadi 8/4. Kita mengikuti yang di sini ya. 2/4 ini menjadi 9/4 ini tadi. Berarti 8/4 kurang 9/4. Selanjutnya hasilnya adalah 2/3 kurang 1/4. Nah, di sini kalau kita samakan penyebutnya jadi 3 kali 4 berarti 12. 3 kali 2 6 berarti 4 kali 3 12, kemudian 4 kali 2 8 ya, bukan 6-nya. Nah, kemudian ini kali 3, 3 kali 4 12, 3 kali 1 3. Sehingga 8/12 dikurang 3/12 hasilnya 5/12. Jelas bahwa bahagian A adalah 5, yang jawaban yang benar adalah 5/12. Kemudian cara yang kedua. Nah, di sini cara yang kedua, 66,7 tambah 3,2 kali 5/8 kurang 2/4. Anggaplah kita tidak mengetahui bahwa 66/7 itu adalah diidentikan dengan 66,7% itu diidentikan dengan 2/3. Jadi dengan cara yang biasa kita pakai, 66,7 itu bisa kita tulis menjadi 667 per 1000 ya. Ini kan 66,7% per 100 kali 10 menjadi 667 per 1000. Jadi 100 kali 10 lagi menjadi 1000. Yang lainnya sama ya. Kemudian kita lanjut lagi 667, kita ikuti saja ini tadi 32 per 10 kali 58 per 9/4 menjadi 667 10 tambah 2 kurang 2 1/4 atau menjadi 667 per 1000 kurang 1/4. Ini 2 kurang 2 1/4 artinya 2-nya hilang ya, 2-nya habis, tinggal minus 1/4. Selanjutnya kita kembali tulis ini, kemudian 667 itu kurang 1000 kurang 250 per 1000 ini adalah 1/4 ya. Sehingga hasil terakhir 417 per 1000. Nah, 417 per 1000 kalau kita bagi hasilnya adalah 0,417. Nah, di antara di sini secara apa? Kalau kita lihat hasilnya kan terakhir itu adalah 0,4. Berarti kalau 0 ini jelas salah, C salah, B salah karena minus, D juga salah ya. D ini menjadi pertimbangan, E ini salah jadi E, C, B salah. Nah, sekarang tinggal 5/12 dan 7/12. Nah, ini kita bisa coba salah satunya. 7/12, 7 bagi 12 berapa? Atau 5 bagi 12 berapa? Nah, coba kita pakai 5 bagi 12, hasilnya adalah 0,41666. Dan kalau kita bulatkan akan menjadi 0,417. Jadi 417 per 1000 itu identik atau mirip dengan 5/12. Yang paling mirip adalah 5/12. Sehingga jawaban yang benar adalah bahagian A. Selanjutnya, Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. kata-kata nasihat untuk kita semua. Mimpi-mimpi besar membutuhkan usaha yang lebih besar pula. Jangan pernah menyerah pada impianmu, karena impian adalah kompas yang akan membimbingmu menuju tujuan. No name. Semoga apa yang saya berikan di video ini bisa berguna untuk kita mengikuti ujian CPNS dan semoga lulus menjadi PNS. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.